untuk kelas 3 dan kelas 4. Mohon kehadirannya untuk memasuki ruangan dan kita akan membuat 2 saf apabila memang tidak cukup untuk kita melingkar. Mungkin barangkali nanti sepanjang kita melangsungkan kegiatan nanti akan terus hadir mungkin barangkali mungkin memang kalau kondisinya sedang nggak enak kali ya kalau kita harus tegak, mungkin memang harus agak bersandar gitu, tapi mungkin kesediaan yang tidak hamil untuk maju, jadi nanti kita bisa bikin 2 saf gitu. Tapi nanti kalau misalkan hadir lagi dalam perjalanan waktu kita nanti datangnya jadinya enak gitu. Tapi memang sepertinya yang hadir sangat banyak banget ya Pak Hendra, jadi saya sampai sana dulu. Oke, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SDIT Al-Kautsar Bapak Muhammad Nur Sunan SPD, yang kami hormati Bapak Ketua Komite Bapak Hendra Purwanto ST, sudah beberapa tahun ya membersamai kita, Masya Allah kesediaannya sangat luar biasa mendampingi, termasuk saya pernah jadi salah satu guru dari putra beliau, sangat-sangat membimbing sekali ya saya sebagai seorang guru, dan mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama ya, dan hari Sabtu itu selalu hadir. Terima kasih Bapak. Dan yang kami hormati Bapak Ibu komite bersedia hadir di kegiatan ini di salah kesibukannya di rumah atau mungkin di pekerjaan, dan hari ini sempat hadir untuk kegiatan kita hari ini dalam kegiatan pertemuan komite bersama dengan manajemen SD dan wali kelas 4 dan 3 pada hari ini. Terima kasih banyak. Baiklah, saya selaku MC, nama saya Budi Sri Isyarti. Untuk tahun ini saya mengemban sebagai wali kelas 4B untuk membawa kegiatan sebagai MC pagi ini. Baik, kita awali kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillah. Baik, kita akan lanjutkan kegiatan ini. Setelah pembukaan nanti akan ada tilawah, kemudian sambutan dari Bapak Komite, kemudian materi bersama manajemen SDIT, kemudian ada kegiatan pertama yang akan kita isi dengan diskusi atau pertanyaan jawab, kemudian kita akan lanjut dengan penutup yang akan diisi dengan kegiatan diskusi bersama wali kelasnya masing-masing. Baik, untuk menambah keberkahan kegiatan kita pada pagi ini, kita dengarkan sama-sama lantunan ayat suci yang akan disampaikan oleh Ananda Azami, putra Bapak Harto dari kelas 4B. Kepada Azami dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu awil qus minhu qalilan au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nasi
innalaka fin nahari sabahal tawila wadhkuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaqulu wahjurhum hajran jamila Sadaqallahul azim. Masya Allah ya, terima kasih ya Kak Azami sudah bersedia hadir hari ini dan membacakan untuk kita semua. Yang insya Allah ya dengan mendengarkannya hati kita tuh semakin bersemangat, semakin teduh, sejuk gitu ya. Anak-anak kita sekarang kelas 4 sudah banyak sekali yang masuk juz 29 ayat Bunda, alhamdulillah. Tapi juga masih ada tentu saja yang masih sedang mengejar juz 30 dan beberapa waktu yang lalu sudah di-share ya anak-anak kita yang baru selesai juz 30. Semoga semuanya segera menyusul untuk selesai juz 30-nya. Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan Bapak Ketua Komite Bapak Hendra Purwan Preste kepadanya. Dipersilakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam karunia sehingga kita bisa dipertemukan dalam majelis yang insya Allah diberkahi Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Al-Kautsar Bapak Sunan beserta jajaran Wakil Kepala Sekolah, kemudian Dewan Guru kelas 3 dan kelas 4. Yang saya hormati pula pengurus komite yang telah berkenan hadir dan membantu support tenaga dan pikirannya sehingga bisa terlaksana acara hari ini. Kemudian yang saya hormati ayah bunda kelas 3 dan kelas 4 yang sudah meluangkan waktu ya di hari libur, di weekend untuk hadir di acara pertemuan perdana di tahun ajaran ini. Terima kasih banyak ya Bunda. Baik, terima kasih Bu Budi atas waktunya. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua antara orang tua dengan sekolah. Kebetulan yang pertemuan pertama itu sudah dilaksanakan hari Sabtu kemarin ya Bunda. Jadi untuk kelas 5 dan kelas 6. Alhamdulillah pesertanya semoga ini makin banyak ya. Jadi komite sudah lama tidak mengadakan pertemuan seperti ini. Alhamdulillah di kesempatan tahun ajaran ini insya Allah akan kita rutinkan bersama kepala sekolah. Jadi formatnya nanti kita akan banyak diskusi. Karena kalau evaluasi dari komite beberapa tahun belakang itu kalau ada kajian parenting itu yang hadir cuma sedikit. Padahal dari kelas 1 sampai kelas 6 ya.
Tapi yang hadir ya orang-orangnya itu aja, mungkin hanya Korlas gitu ya. Korlas hadir semua aja sudah 36 atau 30-an sekian. Orang tua hanya segelintir. Jadi kami ubah formatnya, kemarin diskusi sama Pak Kepala Sekolah. Modelnya itu kalau bisa ada wali kelasnya gitu. Jadi kalau ada pertemuan dengan wali kelas bisa didiskusikan masalah anak-anak di sekolah maupun di rumah, bisa disampaikan ke wali kelas masing-masing nanti. Nanti ada sesinya per jenjang ya. Jadi kami terima kasih sekali mewakili orang tua Pak Sunan sudah berkenan menghadirkan semua guru yang terkait. Jadi harapannya ada komunikasi yang secara fisik ya, karena rasanya itu berbeda antara WA dengan datang fisik seperti ini. Saya yakin berbeda. Ya, saya mengalami beberapa pertemuan itu kalau online Zoom itu kurang afdol gitu ya. By WA hanya chat saja gitu. Emotikonnya terbatas gitu itu saja gitu. Kalau di sini bertanya ke wali kelasnya juga nanti akan tahu bagaimana face ayah bunda semua gitu ya. Jadi tolong manfaatkan betul acara-acara seperti ini. Selalu hadir, harapan kami insya Allah nanti 2 atau 3 bulan sekali ya kita akan adakan momen seperti ini. Jadi ini harus menjadi momen yang kita tunggu-tunggu bersama gitu, ayah bunda. Saya harap jadi momen yang dirindukan. Kapan lagi saya ketemu wali kelas tatap muka di forum yang cair gitu ya. Forumnya kalau hari Sabtu itu kan santai ya. Forum santai, ngobrol itu kepalanya ya cenderung dingin lah ya, nggak emosi gitu ya. Berbeda kalau Senin sampai Jumat mungkin kesibukan mengurus anak untuk persiapan berangkat sekolah, kemudian udah capek seharian, anak datang ada PR, nggak ngerti apa-apa, kemudian ya macem-macem akhirnya gitu. Jadi ini momennya di hari Sabtu, insya Allah santai, banyak diskusi, tolong sekali dimanfaatkan. Kemudian kesempatan kali ini pula kami dari komite itu ada beberapa kegiatan. Ya, kegiatan komite itu untuk diketahui bersama, bukan hanya nanti pertemuan seperti ini yang kami support, juga ada pertemuan taksin untuk orang tua. Jadi kebetulan sudah berjalan hampir 1,5 tahun ya, mungkin mau menginjak 2 tahun. Taksin ini kebetulan sekarang hanya terbatas untuk ibu-ibu saja. Jadi ayah masih nanti kalau berminat disampaikan saja, karena peminatnya sedikit ya. Jadi belum kita bentuk grup buat ayah gitu. Grupnya baru ibu-ibu. Jadi acaranya itu tiap hari Rabu dan hari Sabtu. Jadi kalau berkenan bisa datang dua-duanya, boleh. Jadi hari Rabu itu jam 9 di sekolah. Pengajarnya Ustadz Sugi, Kepala Ponpes. Kemudian pertemuan kedua di hari Sabtu, Bunda. Hari Sabtu itu insya Allah jam 4 sore ya. Nanti bisa dimasukkan ke grup masing-masing. Ya, bisa koordinasi dengan Bu Lia atau koordinator kelas masing-masing ya. Nanti biar dimasukkan ke grup. Jadi taksin ini free ya, nggak perlu takut wah bayar berapa Pak nanti, enggak ya. Free, ini bersama dengan sekolah. Harapannya nanti orang tua juga belajar gitu ya. Kita juga belajar bagaimana membaca Quran dengan benar. Karena metode pengajarannya pun akan disamakan dengan metode pengajaran kepada anak-anak kita. Jadi nanti akan nyambung Bunda. Gitu ya, saya harap bisa bertambah. Kalau di hari Rabu itu insya Allah pesertanya sudah ada 20 orang yang rutin. Kalau hari Sabtu sekitar 4 atau 5 orang gitu ya. Tapi itu rutin ya, setiap Rabu dan Sabtu. Kecuali nanti pengajarnya berhalangan. Kemudian kegiatan berikutnya kami ada survei ya. Bagi yang kelas 3 kelas 4 pasti sudah tahu ya. Survei tiap semester itu mohon nanti diikuti. Karena survei itu penting buat sekolah ya. Jadi tanggung jawab komite juga untuk menyalurkan aspirasi dari ayah bunda. Tapi tidak harus menunggu
di akhir semester sebenarnya untuk menyampaikan aspirasi. Di forum-forum seperti ini juga bisa disampaikan nanti. Saya kira itu sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih buat semua guru kelas 3 dan kelas 4 yang sudah berkenan hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendra atas pemaparannya. Betul sekali ya Bunda, sebenarnya pertemuan seperti ini tuh mungkin bukan saja yang Bunda yang mengharapkan, tapi kami juga sebagai wali kelas itu sangat-sangat mengharapkan. Kalau di WA itu kadang kayak kurang klik gitu. Saya tuh ada WA sama orang tua murid ya, Bu, kita tuh ngobrol terus tapi belum pernah ketemu, ya kayaknya aneh gitu. Jadi ini adalah satu kesempatan ya. Sebenarnya saya sebagai wali kelas juga tuh kalau ketemu langsung tuh kayak lebih flow, menyampaikan segala sesuatunya itu lebih bisa luas dan seterusnya ya. Mudah-mudahan kita bisa terus lanjut ya silaturahminya, baik dari WA maupun dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan dari manajemen SDIT yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Nurisun SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Komite SDIT Al-Kausar Bapak Hendra Purwanto serta timnya yang sudah sejak pagi tadi hadir menguasai lokasi ini duluan sebelum ibu-ibu datang, dan bapak-bapak terima kasih. Kemudian juga Bapak Ibu wali siswa dari kelas 1 dan 2, betul? Betul. Oh 34 nih, yakin nih. Wali murid dari kelas 3 dan 4 yang hari ini setelah menerima undangan dari kami terus hadir, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kelapangan selalu kepada Bapak dan Ibu beserta keluarga. Kemudian juga kepada tim kami, Wakil Kepala Bidang Kurikulum Ibu Tri, kemudian juga staf pengajar dari kelas 3 dan 4. Hari ini yang bidang studi kelihatan enggak? Oh ada ya Bu Erika. Oh bukan Bu ya. Ya. Dari wali kelas ini 1 PLT. Ya, petugas khusus. Ya, qadarullah diamanahkan kepada Ibu Erika 4C ya. Baik, terima kasih. Dan mudah-mudahan kehadiran kita hari ini senantiasa diniatkan untuk bersilaturahim, meskipun nanti di dalamnya ada keluh kesah, ada kritikan, ada masukan, itu semata-mata dalam rangka kita menciptakan silaturahim kita ini menjadi bermanfaat, menjadi bermakna, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini betul tadi disampaikan oleh Ketua Komite bahwa memang ini sebetulnya sudah kita inginkan dari bulan sebelumnya.
kapan ya bisa ketemu dengan ayah bunda bapak ibu sekalian. Kenapa? Karena masa iya sekolah bergulir programnya belum disampaikan kan gitu. Kalau hanya sekedar kertas mungkin kurang gitu kan. Apalagi sekarang kan sudah bukan pandemi. Ya meskipun pola bermaskernya masih disarankan karena saat ini cuaca kering ya. Saya kalau di lapangan itu kalau sudah kena panas itu larinya ke lehernya kering ya. Terus kemudian ya tadi rasanya dahaganya luar biasa. Kalau tidak diimbangi dengan minum gitu ya, itu masya Allah ya. Nah dalam kondisi itu juga kemarin sempat kami mengeluarkan edaran atau broadcast terkait dengan para putra putrinya itu ada kewajiban, ada himbauan untuk menggunakan masker. Sebetulnya kekhususannya ini pertama adalah sepanjang perjalanan. Kalau perjalanan cukup jauh ya, kalau rumahnya tetangga Nambo mungkin dekat gitu. Yang kedua adalah ketika ada hal yang memang harus terlindungi. Misalkan apa? Misalkan dalam kondisi kita sakit yang tidak menginginkan nanti saudara yang sakit, atau sebaliknya kekhawatiran kita ada saudara sakit yang kita nggak pengen sakit seperti itu. Makanya itu kita keluar berupa himbauan. Kalau namanya himbauan kan enggak juga nggak apa-apa, tapi resiko akhirnya kan seperti itu kondisinya. Masya Allah, kenapa itu? Ada air pun? Oh ada ya. Ya Allah. Saya itu agak latah, kalau ada yang batuk saya kok rasa gatal pengen batuk juga di sini. Ya itu ya, jadi himbauan seperti itu. Dan khususnya adalah membawa botol minum. Sebenarnya kalau membawa botol minum ini sudah merupakan kewajiban untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu toleransinya tinggi. Kalau sudah nggak bawa botol minum, ada temannya bawa botol minum, kadang pengen barengan minumnya. Nah yang punya botol minum juga pedulinya tinggi, gaya aja orang gitu. Ya, kadang kita sudah pakai trik gaya macam-macam. Dari rumah sudah dipesankan, nak jangan beli makanan yang jenisnya ini. Jenisnya ini bukan berarti nggak halal, hanya nggak tauhid untuk si anak ini. Artinya nggak baik untuk anaknya. Jadi nggak mungkin. Di sekolah sudah tidak dibawain uang jajan untuk beli makanan tersebut. Kemudian juga sudah dipesankan itu, sampai gurunya dipesankan, Bu, anak saya nanti jangan beli jajan ini ya. Tapi lolosnya di mana coba? Sini, aku punya makanan ini. Wah, gurunya nggak ada. Yang tadi ditahan-tahan kan, nengok kanan, nengok kiri, emakku nggak ada, guruku nggak ada. Oke. Nah, udah. Toleransinya tinggi. Nggak salah toh, toleransi tinggi. Cuma waktunya nggak pas gitu ya. Ya itu kadang-kadang seperti itu kondisi yang terjadi. Nah, tapi kita tetap harus menjaga, selalu memberikan amanah kepada anak-anak kita yang baik. Dan amanahnya harus betul-betul bisa dipahami dengan baik. Ada kok anak-anak, banyak bahkan ya anak-anak kita yang memegang amanahnya gitu. Beberapa anak-anak saya mengetahui amanah apa yang disuruh oleh anak ini. Misalkan tidak boleh membeli makanan yang ada di kantin, karena apa? Karena dia sudah dibawakan bekal khusus gitu ya. Bukan berarti makanan kantinnya tidak sehat, tapi dia sudah dibeli khusus, karena kalau makanan itu nanti terjadi sesuatu ya. Itu beberapa kali saya coba lihat di kantin, dia ke kantin tapi dia hanya tengok dia, terus kemudian nanya ya, ini apa, sudah selesai tapi nggak beli. Ada itu, iya betul ada. Dalam hati saya tuh menjerit nangis, kenapa nih anak amanahnya luar biasa. Baru sebatas gak boleh jajan, saya ngerti. Oh iya. Cuma saya gak laporan ke bundanya. Cuma saya perhatikan seperti itu. Dan tidak berusaha nakal bahasa gitu ya. Tidak berusaha tadi misalkan ada temannya ketika enggak. Itu ada itu. Dan ternyata banyak. Dan ternyata banyak ya seperti itu.
Ya, nah makanya ayo kita sama-sama ketika kita butuhnya apa anak yang tidak boleh itu kita berikan amanah yang baik dan yang jelas, ya sehingga boleh dan harus ya Allah itu disertakan. Allah maha tahu ya nak, Allah maha melihat ya nak. Sampaikan nggak apa-apa itu, karena itu penting. Ya, di sini pun rekan-rekan guru pun memberikan amanahnya, sertakan Allah gitu. Ya, nah ini baru faktor yang sederhana saja. Bagaimana himbauan ya terkait membawa air minum dan bermasker itu kita lakukan. Kalau air minum sudah bukan himbauan lagi, wajib ya, karena kebutuhan kecuali kalau sedang saum. Baik, untuk berikutnya adalah sehubungan dengan bagaimana kita menerima berita dan juga mengekspos berita. Sekarang sudah dunianya bebas, ya, dunianya bebas, digital juga sudah ramai. Yang nggak perlu kita intip-intip di rumah tetangga kita sudah bisa tahu lewat apa? Lewat HP, lewat apa di HP? Update status. Nggak perlu lagi kita main ke rumah tetangga kita sudah tahu. Beli mobil baru. Ada sendal baru, tapi kok cuma kanannya aja. Oh, yang kirinya warnanya beda, gitu. Karena lagi ngetren, kanan kiri sendalnya warnanya beda. Artinya dengan kondisi-kondisi seperti itu, bagaimana kita menyaring, tidak langsung menerima, terus kemudian pola pikir kita juga harus merecek dulu, baru nanti. Nah, pernah nggak Bapak dan Ibu, dan mohon maaf, jawabnya dalam hati saja ya, nggak usah wah gitu, nggak usah ya. Pernahkah ketika anak kita pulang membawa masalah misalkan ya dari sekolah, terus kemudian kita langsung update status? Pertanyaannya itu untuk kita semua. Mana kita pulang nangis-nangis, belum jelas masalahnya, terus update status. Padahal kita belum menelaah. Nah ini yang harus kita hati-hati, ya. Kenapa harus hati-hati? Kan kita harus mengecek dulu apa masalahnya. Dan apakah ketika kita meng-share status kemudian menjadi sebuah solusi, itu pertanyaan buat kita bersama. Sama pertanyaan itu juga untuk saya juga. Ya. Apakah meng-share status itu akan memberikan solusi, atau malah memberikan dampak? Dampaknya apa misalnya? Pada saja akhirnya menambah orang memberikan penilaian, padahal belum jelas ini masalahnya. Atau terjadi hambatan-hambatan ketika melakukan pembayaran misalkan gitu, langsung ada status. Nah, itu. Jadi sekali lagi ini keterkaitan informasi yang kita adalah muslim dan muslimah, kita memberikan dampak kepada orang lain. Oleh karena itu kita harus melakukan pengolahan informasi terlebih dahulu, baik yang kita serap maupun yang akan kita kirimkan. Selama itu membawa dampak yang positif dan baik, itu akan menjadikan bekal pahala buat kita bersama. Nah ini yang pertama ya, terkait dengan informasi. Karena sekarang dunia, masya Allah ya, apa sih yang tidak kita ketahui gitu ya. Nah, itu setiap hari muncul, apalagi maaf penggemar TikTok. Nah, TikTok ya kan, bukan tukang bakso yang suaranya TikTok bukan, TikTok. Gak usah kita geser-geser, dia geser sendiri. Beberapa anak-anak kita kalau pas ketemu ya, saya biasanya keliling-keliling di perumahan gitu, terus ketemu pegang handphone gitu. TikTok. Padahal TikToknya tadi yang keluar belum tentu keinginan kita ya. Hal yang masya Allah. Nah itu pun nanti akan mengurangi. Ya, kami ucapkan juga terima kasih kepada Ananda Muhammad Azami Said tadi. Betul ya, Azami Said ya. Kakaknya itu Fahmi, betul. Ayahandanya mana ayahandanya? Oh, ada kegiatannya. Kakaknya Fahmi yang tadi ngaji itu, kakaknya Fahmi sama ya, penghafal Quran juga. Kenapa? Ada kakaknya lagi? Oh iya, 3 ya? 3. Nah itu alhamdulillah ya, mudah-mudahan putra-putri ayah bunda juga bisa mampu ya mengeksplor menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.
Nah itu ya. Terus kemudian pada kesempatan hari ini wali kelas 4C sedang cuti. Bu Lina Rizky, alhamdulillah juga sudah melahirkan putra ya, dan dalam kondisi cuti. Dan ketika cuti kami punya guru pengganti. Pertama adalah guru yang menjadi PLT-nya wali kelas dulu ya, yaitu Bu Erika. Ya betul ya, Bu Erika Nuraini. Dia guru Quran. Ya, jadi kalau ada komunikasi silakan ke beliau yang kelas 4C. Kemudian ada guru pengganti mapel. Jadi beliau nggak terus ngajar semuanya, ada yang ganti mapel karena beliau punya job khususnya yaitu di guru Quran kelas 1, kelas 1 tuh. Kelas 1 PLT kelas 4 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian ada guru pengganti mata pelajaran ya. Nah, ditambah lagi alhamdulillah dari 2 pekan ya Putri, Pak Manarul ya. Ada guru olahraga baru bernama Pak Manarul Hidayat atau panggilannya Pak Arul. Ya, jangan Pak Mana. Kalau Pak Mana nanya Pak Mana, itu nanya ya. Pak Arul ya itu. Nah, beliau adalah guru olahraga sekaligus guru PAI. Jadi nanti bergening atau berkolaborasi dengan Pak Makmum. Ya, kalau di kelas 4 berarti Pak Manarul ngajar PJOK. Pak Manarul kelas 4 dan 5 ya berarti. Ya PJOK seperti itu. Nah, selanjutnya adalah insya Allah terkait dengan Al-Kausar ya, penerimaan pendaftaran siswa baru sudah kita buka mulai tanggal 1 September 2023 dan kami akan ada event untuk tahun ini ya. Perbedaan dengan tahun sebelumnya, kita akan ada beberapa event. Nah, event ini kita akan hadir di beberapa lokasi Bapak dan Ibu. Mungkin nanti kami akan hadir di masjid mungkin ketika sholat Jumat, bukan lagi jadi khotib ya, bukan ya. Untuk berbagi informasi. Terus kemudian mungkin di beberapa titik kita akan ada aksi kegiatan di situ. Plan kami yang pertama kemungkinan besar ada di Koko Plaza atau di Grand ya. Kami sedang berkonsultasi dengan pemangku wilayah. Terus kemudian juga kami juga sedang ingin bekerja sama dengan beberapa mall ya, untuk kita nanti ada stand di situ. Jadi nanti kalau pas lagi lewat ya, ada stand kami, nggak usah dibikin bisik-bisik ya. Nggak usah, nggak usah. Datang aja, udah datang aja, sapa kami yang ada di situ. Yang kenal disapa, yang nggak kenal disapa gitu ya. Nah, kenapa kami demikian? Ya karena kami merasa bangga terhadap sekolah ini. Dalam kondisi-kondisi yang ada ini, kita akan berusaha terus untuk memperbaiki. Mana yang diperbaiki, mana ini, itu juga bagian dari Bapak Ibu memberikan informasi kepada kami berupa kritik dan saran. Sekolah ini akhirnya berdiri seperti ini, rupanya seperti ini kan hasil kritikan bertahun-tahun juga. Dulu kelas kita itu saung bambu, sekarang hampir tidak kelihatan yang saung bambunya karena sudah keropos 10 tahun ya. 10 tahun pertama itu bambu-bambu yang kita gunakan untuk kelas itu saung-saung itu sudah mulai keropos. Akhirnya kita ganti konvensional dengan tembok-tembok. Tembok-tembok warna merah itu bukan berarti kita mau irit semen, tidak. Karena memang kita arsitekturnya supaya tidak hilang masalah alamnya. Meskipun di tahun kemudian kalau bisa dilihat tembok-tembok akhirnya menggunakan semen-semen gitu ya, ditutup oleh semen-semen. Jadi semuanya kita terus berkembang. Silakan Bapak dan Ibu bagian dari perkembangan ini. Artinya apa? Silakan berikan masukan, kritikan dan sebagainya. Sepedas apapun kritikannya itu akan menjadikan nilai besar buat kami untuk terus memperbaiki. Seperti itu. Ya, jadi insya Allah dari sejak 1 September 2023 kami sudah buka penerimaan peserta didik baru TK, SD, SMP dan juga pondok pesantren di tahun yang kedua ini. Alhamdulillah pondok pesantren kita sudah ada 2 angkatan, ya, ada 2 angkatan dan mudah-mudahan di angkatan yang ketiga ini terus ya memberikan pelayanan yang terbaik dari pondok pesantren. Kalau yang untuk tingkat SD kami belum ya mohon doanya. Selanjutnya adalah terkait dengan seragam pramuka. Ya, seragam pramuka. Untuk seragam pramuka khususnya kelas 4 atau yang kelas 3 akan naik kelas 4. Kelas 4 itu seragam pramukanya sudah mulai transisi berbeda.
Jadi kita itu punya dua model. Seragam pramuka versi siaga, ada seragam pramuka versi penggalang, ada versi penegak. Tapi kalau penegak SD tidak ada. Dalam sisi usia, sebenarnya aturannya usia ya, bukan kelas. Cuma kami punya beberapa kesepakatan di lapangan. Kalau terkait dengan ini kita paling enak kelas saja, supaya nggak bilang bontang. Jadi kelas 4 itu sudah masuk ranahnya sebetulnya di penggalang, ya, di penggalang. Apa perbedaannya? Saya bisa lakukan. Kalau ini kami ambil dari internet, ya, tapi tidak akan jauh berbeda dengan seragamnya di kita karena kan seragamnya harus umum. Agak gelap ya. Mohon izin ya. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi terlihat jelas ketika kita digunakan anak-anak kita, ya. Pertama, terkait seragam siaga itu cirinya di lengannya itu ada hitam 2 itu, garis hitam 2. Kalau dia modelnya misalkan lengan pendek, ada beberapa sekolah yang menggunakan lengan pendek, itu tetap ada 2 garis ini, 2 garis, ya. Cuma kalau kita kan penerapannya lengan panjang, ada yang dapat lengan pendek dari apa Ustaz? Ya, gitu ya. Ini. Yang kedua, modelnya adalah dia selalu dikeluarkan, seperti kalau saya pakai batik ini. Dan yang menjadi statementnya adalah kantong ini juga. Jadi kantongnya tidak ada di atas, di bawah. Ini untuk siaga. Kelas 1 pasti harus dapat yang begini. Kelas 2 kalau mau ganti ya begini. Kelas 3 kalau masih mau ganti ya begini. Kalau mau ancang-ancang misalkan pas ganti yang semester genap, saran kami yang kelas 3 gantinya jangan yang begini lagi. Sarannya supaya nanti gak dikit-dikit ganti baju gitu ya. Sarannya nanti ganti yang modelnya sekali lagi tidak seperti ini. Ya, gambarnya saya bilang. Jadi beda seperti itu. Ini ikhwan dan akhwat, kondisinya sama, putra dan putri sama, ya. Nah, kalau di kelas 1 masih dibekali oleh celana ya. Yang akhwat celana bukan kelas 3, celana ya. Kalau kelas 4 mungkin masih celana. Tapi kalau mau ancang-ancang yang akhwatnya rok, silakan. Rok ya, bukan rok sel. Rok sel itu rok celana. Yang gimana ya rok celana? Ya gitu ya. Karena zamannya almarhum Ustadz Uji juga pakai rok celana itu kan modelnya kan yang kayak sarung itu Pak. Oke ya. Nah, kalau yang penggalang dia tidak ada coklat-coklat begini, tidak ada. Pertama itu. Kemudian kantongnya 2 di atas. Kantongnya, ya, tidak ada coklat garis coklat ini, kemudian kantongnya di atas dan tidak ada kantong di bawah, sehingga bajunya wajib dimasukkan. Saya selalu menegur guru ikhwan kalau misalkan baju pramuka dikeluarkan, karena guru ikhwan sudah bukan siaga.
Masa gurunya sia-sia? Saya tegur. Kalau alasannya misalkan Pak nggak muat diganti baju, saya bilang gitu, ya. Jadi dimasukkan. Nah, untuk akhwat penggalang kalau secara nasional dimasukkan, cuma kan kita beda sekolah Islam. Jadi kalau akhwat boleh dikeluarkan. Nah, gitu ya. Bahkan kalau di beberapa tempat yang penggalang ada juga yang nanti sudah dikeluarkan pakai sabuk gitu. Ya, beranikan aja. Jadi kalau kita nanti yang akhwat boleh masih dikeluarkan, ya. Nah, seperti ini kondisi seragam pramukanya. Jadi yang kelas 3 kalau sudah semester genap memang ancang-ancang mau ganti pakaian, silakan baiknya beli yang penggalang. Kalau memang pengen seragamnya utuh 2 tahun ke depan, atau Bapak itu sudah merencanakan bahwa bajunya kelas 1 sampai kan nggak ganti-ganti. Kalau bahasa Jermannya tenang loh, ini ada gitu loh. Ada loh ini. Loh, kok saya bilang ada? Hanya kelas 1 ke kelas 2 ganti. Setelah itu dari kelas 2 tidak ganti sampai kelas 6. Baju apa? 2. Olahraga dengan pramuka. Sehingga ketika kelas 2 ayah bundanya ini membelikan di sekolah pakai ukuran 2 kali lipat. Loh, ini betul, ini ada, ini tereksekusi oleh kami, ya. Sehingga yang bajunya tadinya seukuran seperti ini, ketika kelas 6 sudah sampai di sini. Ada. Saya tanya, Bun, kok nggak ganti-ganti seragamnya Anda? Nanggung Pak setahun lagi. Nanggung Pak 2 tahun lagi. Iya Bun, tapi anaknya ini tumbuh dan berkembang. Iya itu, Masya Allah. Saya ngomongnya pelan ya. Enggak ganti, enggak gitu. Oh, nanti pelan. Karena itu kenyataannya demikian. Ya. Kita enggak menerapkan anak mental di sini. Cuma itu kok seragam olahraganya bolong-bolong gitu. Ya ngomongnya pelan-pelan lagi gitu. Khawatir nanti yang gimana. Nah, itu ada. Makanya yuk memplanningannya yang jelas ya. Ya paling lama 3 tahun lah gitu kalau seragam. 2 tahun lah gitu ya. Kelas 1 sampai 6, kelas 2 sampai 6 enggak ganti-ganti ya. Masya Allah. Sudah ya, jadi seragam pramuka kelas 4 sudah, wajibnya adalah penggalang. Nanti diperiksa lagi. Kalau misalkan loh Pak masih siaga, ya dipertimbangkan. Pertimbangannya harus keras. Gitu. Gimana ini ya? Gitu, ya. Paling tidak ketika tereksekusi di kelas 5, ya, tereksekusi di kelas 5 dan mengikuti kegiatan pramuka dan perkemahan, itu seragamnya jelas. Memang yang ikut adalah penggalang. Karena kami kena sempit kalau misalkan yang ikut siaga, kegiatannya beda. Gitu. Ditambah lagi kalau nanti ada kegiatan keluar. Sampai di tahun ini kami belum bisa mengikutkan anak-anak kita untuk kegiatan keluar. Nanti kita berikan ini ya, alasannya. Oke, itu yang terkait dengan seragam pramuka. Ya, kelas 3 dan 4 dikhususkan kelas 4, ayo dilihat lagi seragamnya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan izin lebih dari 3 hari. Kalau izinnya 1 sampai 2 hari dan berkondisi tidak terlampau ini, ya langsung pada wali kelas. Tapi kalau sudah 3 hari lebih sampai seminggu, itu nanti harus datang dan bertemu dengan kepala sekolah izinnya. Ini bukan izin yang sakit berlanjut, beda ya, sakit berlanjut. Contoh tipes sudah sakit 5 hari, bed restnya 10 hari misalkan, itu beda. Hal itu tidak perlu datang ke kepala sekolah yang seperti itu, tinggal informasi. Ya, ini nanti yang kami akan update sakitnya apa dan sebagainya ya. Ini beda. Ini izinnya di sini khususnya adalah izin yang apa ya namanya? Pulang kampung. Ya, saya perjelas lagi. Pulang kampung karena syari'nya muncul. Ayo, gimana bahasanya? Pulang kampung yang syari'nya muncul. Neneknya sakit, apalagi nenek, ya keluarganya ada yang meninggal. Keluarganya loh ya, bukan keluarga tetangganya ya.
Tuh, ini ada itu ada. Terus kemudian ada yang menikah. Saya tidak bicara di antara bapak dan ibu akan menikah kembali, tidak. Ada yang menikah, terus kemudian masih jalur dekat sekali, gitu kan? Dan memang dibutuhkan kitanya untuk hadir sebagai wali, sebagai saksi. Mungkin jadi sebagai penghulu bisa mungkin, penghulu. Namun ada yang kategorinya syar'inya dipertanyakan. Pak, kami mau izin Mbak, seminggu ini ada tantenya tante Mbak. Tantenya tante, ya, tantenya tante. Nenek buyut berarti gitu. Ini mau nikah Mbak ya. Kebetulan saya dibutuhkan di sana. Jadi apa Pak? Iya, saya kebetulan petugas parkir di wilayah sana. Oh ya, itu contoh loh ya, ini contoh saya. Artinya dilihat ya nanti kepentingannya, mereka ketemu itu enak, harus ketemu. Bukan kirim surat saja atau kirim surat melalui driver. Mohon maaf, saya bingung menanggapinya. Pak, ada yang mau izin sama Mas seminggu, tapi suratnya dititipkan driver. Kami nggak butuh suratnya, kami butuh ketemunya. Kita ngobrol dulu. Artinya apa yang kita obrolkan diantaranya? Ini kan bukan masalah bapak dan ibu yang izinnya. Ini anaknya nggak sekolah ini piye, gitu. Maksudnya gitu. Yang kita butuhkan tuh nanti solusi-solusi untuk anaknya piye, gitu. Jangan hanya dipandang nanti ketika pulang kampung, Mbak, ya anak saya akan online, Mbak. Enggak gitu, enggak semudah itu. Online kalau cuma satu itu akan beda rasanya. Satu itu. Atau udah Pak tenang aja Pak, nanti sekolah kasih aja PR yang banyak buat anak saya, nanti bakalan dikerjakan. Itu juga belum tentu solusi. Makanya ketemu, kiat-kiatnya setiap orang insya Allah berbeda. Ya, nanti solusi yang kita berikan kepada setiap yang izin lebih dari 3 hari karena halal tadi, insya Allah berbeda-beda solusinya. Jadi nggak bisa kami sampaikan di sini. Kenapa demikian? Karena itu tadi, ketika anak tidak bisa mengikuti rutinitas belajar, berarti ada sesuatu nanti yang tertinggal, yang kurang, rasanya beda. Gitu. Apalagi izinnya, nah ini juga nih, tolong diperiksa kembali. Izinnya jangan ketika ada kegiatan ujian, gitu. Itu harapan kami. Ya, tapi kalau maaf sekali, ada keluarga yang meninggal, wah pas ujian. Bu, yang meninggalnya jangan gitu, nggak bisa. Ya itu nggak bisa. Maksudnya ini yang izinnya nggak begitulah gitu ya, masih bisa ditarik ulur, gitu ya. Jadi betul-betul harus penuh dengan pertimbangan. Ya, itu terkait izin 3 hari, datang langsung bertemu kepala sekolah, bawa surat sambil ngobrol sebentar aja 5 menit ya. Jadi jangan 1 jam lagi mau berangkat kemana sudah beli tiket pesawat, terus kemudian baru hadir. Itu juga terus hadir nggak ketemu lagi kepala sekolah, nah itu ya. Jadi harus ada plan ya. Kecuali hal-hal yang urgent tadi ya, seperti meninggal sebagainya, itu kan tidak bisa. Baik, selanjutnya kepada bapak dan ibu, mumpung masih kelas 3 dan 4, harus selalu melihat ketika terima lapor, ketika ada data-data dari sekolah, lihat lagi namanya anak ya, huruf per huruf ya. N-nya 2, N-nya 1, M sebagainya dilihat mumpung masih kelas 3 dan 4. Kesalahan dan keliruan itu ya sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Jadi jangan dibiarkan sampai di kelas 6. Gitu ceritanya. Kenapa? Kelas 5 kita coba sudah memvalidasi data. Kelas 6 perubahan. Nah sekarang apalagi zaman sekarang? Belakangan ini paling ramai di Dukcapil, karena saya beberapa waktu yang lalu menikahkan adik saya harus bantu pengurusan beberapa surat di Dukcapil. Itu yang ngurus akte baru itu banyak. Saya nggak tahu alasannya apa kok bikin akte kelahiran baru. Ya, kalau bikin kakak baru wajar ya, ada keluarga baru masuk dan ini. Tapi kalau akte baru, gitu. Padahal anaknya sudah besar, kok bikinnya akte baru ya? Gitu. Dengan alasan macam-macam. Nah itu kejadian di kita. Saya ceritakan langsung, cuma saya tidak sebutkan namanya. Ada siswa kita lulusan tahun 2017.
kembali lagi pengurusan surat ke sini menyatakan, Pak tolong nama saya, nama ayahnya tolong diganti Pak. Kenapa? Karena maaf, nama anak saya tolong diganti Pak, karena tidak sesuai dengan akte. Oh iya, kami menyadari bos, salah nulis ini kan gitu. Ya Pak, tolong jasa aslinya, ya. Tolong aktenya, tolong kakaknya. Aktenya kami periksa tahun 2023. Aktenya perubahan tahun 2023, bentuknya kan print-out-an ya kalau sekarang. Terus kami nanya, Pak, mana yang salah? Yang ini berdasarkan mana? Akte 2023. Loh kok Bapak merubah akte? Iya Pak, ternyata ini Pak yang kami sepakati. Loh, maksudnya Pak? Disepakati antara ayah dan ibu. Baru tahun 2023 aktenya disepakati. Lah anaknya sudah lahir, sudah lulus SD, baru sepakatan namanya. Kami bilang, maaf kami tidak bisa. Ya itu Pak, kalau nggak bisa bikin aja surat bahwa sekolah salah nulis. Salah nulis berdasarkan apa? Kami langsung tegaskan, tata usaha kami bongkar aktenya. Lihat aktenya. Akte saat penulisan sudah benar. Ini akte permintaan baru. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Ya, kalau ada kesalahan penulisan di sekolah, kami sudah punya akte namanya. Tapi kalau menggunakan akte baru tidak bisa. Apalagi menggunakan pengennya sesuai KTP, nggak bisa. Jadi dasarnya akte dengan kakak yang terdaftar di mana, di Dukcapil, Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Ada nggak yang bikin akte-akte bodong? Ada. Ketika kita masukkan sekarang data Dapodik sekolah, ketika kita masukkan datanya tidak sesuai dengan Dukcapil, ditolak. Jadi kami Dinas Pendidikan dengan Dinas Kependudukan sudah nge-link online. Itu yang diketahui, ya. Jadi silakan ayo dilihat lagi, kalau salah nanti prosesnya bicara sama wali kelas, terus tanya, kejar terus wali kelasnya sudah sampai belum ke manajemen salahnya itu, ya, supaya nanti tidak berulang-ulang salahnya. Seperti itu. Mumpung masih kelas 3 dan 4, ya. Baik, itu terkait dengan data. Nah kemudian nanti di kelas 3 dan 4, khususnya kelas 4, itu nanti ada siswa-siswa yang versi saat ini adalah pilihan sekolah, kurang lebih ada 20 anak. Cuma kesiswaan tidak ada, datanya kami lupa siapa saja. Jadi nanti gini, kita ada pola untuk tahun ini, kita coba dulu, kita baru langkah. Ada siswa pilihan nanti yang akan kita olah ke dalam pramuka ekskul. Nah, ada dua ini jenis kegiatan pramuka. Ada pramuka KBM, ada pramuka ekskul. Pramuka KBM itu yang mana? Yang setiap hari Kamis itu loh belajar pramuka, itu pramuka KBM. Ya. Kemudian pramuka ekskul yang mana? Nah, Al-Kausar ini belum menerapkan pramuka yang ekskul. Pramuka ekskul itu yang biasanya zaman dulu kita masih SD. Sama nggak sih kita SD-nya? Waktu kita masih SD, suka pramuka hari Sabtu. Wah, yang berangkat sendiri pulang sendiri ya gitu ya. Ya, yang ikut boleh, yang nggak boleh ya gitu ya dulu. Nah itu namanya pramuka ekskul. Ya, kami sedang mematangkan terus di tahun ini. Ya, apakah bisa sudah mulai? Nah nanti yang sudah terpilih ini, tadinya kami kelas 4, 5, 3, 4, 5, kita masih mempertimbangkan itu. Nanti kalau yang sudah terpilih, kita akan buatkan surat pernyataan kepada orang tua, siap nggak anak-anak ikut. Kalau siap, nanti ada beberapa agenda kegiatan yang sifatnya tidak internal, sifatnya eksternal misalkan. Seperti kemarin sebetulnya kita harusnya ikut ada kegiatan dari Keluaran terkait dengan camping siaga, cuma kami belum mengirimkan. Camping Tinru, pimpinan Regu ya, cuma kami belum bisa mengirimkan karena kami belum mengolah. Jadi kami harus matangkan dulu, nggak sembarangan ngirim. Termasuk juga nanti jambore nasional. Kita terdahulu sudah sering mengikuti jambore nasional di Cibubur, ya. Dan ini menjadi planning kita, mohon doanya. Namun apakah nanti putra-putri bapak dan ibu akan tersangkut juga? Kita juga punya niatan pengen jambore internasional.
Tapi sekali lagi ya, diolah yang benar dulu gitu loh. Makanya nanti jambore internasional seperti apa? Itu biasanya di Singapura, di Malaysia. Kemarin kalau tidak salah itu di Thailand, Thailand apa Korea gitu ya, yang ikut dari sekolah lain berikan kesempatan. Nah, kita pengen nanti itu menjadi langkah kita, tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau jambore nasional kita sudah sering ikut itu biasanya per 4 tahun. Ya, itu ada dua, ada yang nasional sifatnya umum, ada yang nasional sifatnya JSIT. Kita sudah 1 tahun ke belakang, periode terakhir kita nggak ikut. Nah, kalau sudah ada seperti itu, berarti ada nanti sharing biaya. Beda dengan halnya kalau kegiatan internal, ini kegiatan keluar. Nah, nanti kita diskusikan di situ. Nah, hari ini kenapa kami sampaikan? Bisa jadi nanti yang kelas 4 ini ada yang kesangkut. Bisa jadi juga yang kelas 4 akhirnya kita hanya rencana saja, karena pada masuk kelas 5 kan sudah ini. Bisa jadi nanti yang kelas 3, makanya kami sampaikan sekarang ya sebagai planning ke depannya dan mohon doanya, karena itu nanti masuk golongan yang namanya pramuka Garuda. Gitu, kalau sudah hebatnya pramuka Garuda itu nyambungnya bukan cuma di SD saja, begitu masuk SMP punya titel pramuka Garuda itu kepake terus ya sampai ke Bantara ya kalau nggak salah, itu nanti di SMA sampai nanti mereka menjadi pelatih, dan panjang itu kalau orang. Makanya kita tahun ini sedang membuat sketsa seperti itu, mohon doanya ya. Jadi nanti kalau ada ternyata saya kepilih ini, kita diskusikan, sepakat tadi dia, kalau sepakat kita lanjut, kalau tidak nanti akan kita gantikan dengan yang lainnya yang memang siap ya, karena ini memang kegiatan khusus yang memang latihannya pun khusus. Rencana kami sementara, ya latihannya itu adalah selesai sholat Jumat. Kan pulang kan biasa anak-anak kan. Nah, kalau kita ada latihan, paling tidak seperti itu. Supaya apa? Kalaupun kita mendatangkan pelatih dari luar, ya, yang memang sudah ada kriterianya pelatih, itu nanti dari kami masih ada pengawasan, maksudnya masih ada guru-guru kan, kalau itu sampai jam 3 kan. Jadi kita belum mengatakan hari Sabtu, belum. Kita masih, itu rencananya seperti itu. Sekali lagi mohon doanya ya terkait dengan kegiatan pramuka. Baik, itu mungkin apa yang sudah kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih hari ini sudah hadir dan atas dukungan kegiatan hari ini. Ini kelihatannya lebih banyak ya Pak Hendra ya, sampai keluar-keluar. Nah, ini di belakangnya Pak Iskandar, ada yang di luar Pak. Gak apa-apa, kepanasan gak Pak? Dan juga Bapak dan Ibu sebagai penutup, ayo mohon doanya juga bersama-sama. Saya tidak tahu ya, mudah-mudahan di rumah Bapak Ibu air sudah mencukupi, air sumur maksudnya. Ya, saya tidak bicara Kausar, saya bicara wilayah Nambu. Yang rumahnya di Nambu boleh nanti ikut komen dan like, subscribe ya. Nambu ini airnya sudah mulai surut, ya. Di Al-Kausar airnya jadi kayak shift kerja, ya, pagi, siang, malam. Ya, mohon doanya, makanya kami terus ya berusaha gimana caranya supaya ya. Tapi kalau kering mau gimana ya, nggak bisa ini. Kalau pohon rindang mau ditebang masih bisa mengendalikan. Nah, kalau misalkan air kering itu mau ditambah apa, udah kering gitu. Jadi mohon doanya, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dan ini juga anak-anak kita terus kita ajak berdoa ketika duha-duhanya, semoga air di Al-Kausar ini bisa kembali normal. Saat ini memang ya tadi ya sudah 20% ya, 20% tergerus airnya, sedangkan yang menggunakan sini ada sekitar ya 700-800an ya. Cuma saya pribadi berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hadir hari ini adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang soleh dan soleha, yang sekolah di sini anak-anaknya juga yang soleh dan soleha, guru-gurunya yang ajar di sini juga yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan ini bisa membawa keberkahan buat kita bersama. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih. Semoga Allah memberikan perlindungan selalu untuk anak-anak kita, khususnya dalam perkembangan mentalnya,
dan juga menguatkan rezeki Bapak dan Ibu sekalian supaya memudahkan anak-anak kita untuk bersekolah sampai ke jenjang yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.